Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Saya kembali ulangi bahwasanya niat adalah penentu diterima atau tidaknya pahala amalan seorang, dan juga niat adalah penentu besar kecilnya amalan seseorang. Nabi SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sungguhnya amalan tergantung daripada niatnya. Dan Ibnu Mubarak pernah berkata, "Rubba amalin shaghir tu'azzimuhun niyat." Betapa banyak amalan yang kecil menjadi agung karena niat, menjadi besar pahalanya karena niat. Wa rubba amalin kabir, dan betapa banyak amalan besar tusaggiruhun niyat, jadi kecil gara-gara niat yang keliru. Dari sini kita pada kesempatan kali ini sama-sama akan pelajari fikih yang berkaitan dengan niat ya. Baik. Pertama yang akan kita bahas adalah urgensinya niat ya. Sebagian ulama ya mengatakan bahwasanya an-niyat, berkata sebagian ulama, niat tijaratul ulama. Niat adalah perdagangan para ulama. Itu perdagangan para ulama. Maksudnya apa perdagangan para ulama? Maksudnya dengan niat, dengan memperhatikan niat, dengan mengolah niat, para ulama berusaha untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya. Yaitu dengan memperhatikan niat para ulama ya, berusaha meraih pahala sebanyak-banyaknya. Karena di antara metode agar pahala bisa dapat banyak adalah dengan perbanyak niat dalam satu amalan. Saya ulangi, di antara metode atau cara agar seorang bisa mendapatkan pahala yang banyak dalam satu amalan ya, adalah dengan perbanyak niat dalam satu amalan tersebut. Ya, disebutkan contohnya, misalnya Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan seorang beramar ma'ruf nahi mungkar. Dia bisa perbanyak niat di situ. Misalnya dia berbanyak niat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian agar Allah tidak memberikan hukuman kepada masyarakat karena ada penegakan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian agar dia terlepas dari tanggung jawab jika melihat kemungkaran, dia kewajiban untuk mengingkari kemungkaran. Contoh, jadi dia dalam satu amalan dia memperbanyak niat. Dan ini akan kita bahas nanti. Ada banyak metode-metode untuk memperoleh pahala yang banyak dalam satu amalan. Makanya disebut dengan tijarah, perdagangan. Kita namanya orang berdagang kan caranya banyak, supaya bagaimana laku lebih banyak, kemudian kapan waktunya yang pas, bagaimana cara berdagang yang lebih baik, sehingga menghasilkan keuntungan yang banyak. Maka demikian pula para ulama, tatkala mereka beramal soleh, mereka juga menggerakkan niat mereka, ya, sebagaimana para pedagang yang berusaha mencari keuntungan sebanyak-banyak dan berbagai macam cara perdagangan, cara transaksi. Maka para ulama demikian juga mereka berusaha mengolah hati mereka agar mereka memperoleh pahala sebanyak-banyaknya dengan amal yang minimal ya. Taib. Ini menunjukkan tentang urgensinya niat. Kemudian juga di antaranya dalam satu hadis yang dhaif tapi maknanya benar, hadis dhaif ya. Tapi maknanya benar dan disampaikan oleh para ulama. Niyatul mu'min ablagu min amalihi. Niat seorang mukmin lebih sampai atau lebih hebat, lebih sampai daripada amalnya. Daripada amalnya ya. Kenapa bisa demikian? Ada beberapa sisi yang dijelaskan oleh para ulama. Kenapa niat seorang mukmin, niatul mukmin ablagu min amalihi, lebih sampai daripada amalnya? Artinya mau dikatakan niat lebih hebat daripada amal. Ya, kalau secara bahasa kita, artinya niat lebih hebat dari amal. Dari sisi pertama, ya banyak sisi. Yang pertama, perhatikan,
bahwasanya bisa jadi ya, bisa jadi niat mendapat pahala tanpa amal sama sekali. Namun tidak mungkin sebaliknya. Amal dapat pahala jika tanpa niat. Nggak mungkin ada seorang beramal tanpa niat pahala. Kalau orang hanya bisa dapat pahala dari amalnya kalau dia niatnya benar. Ya, nggak ada amal tanpa niat dapat pahala. Tapi kalau niat tanpa amal dapat pahala mungkin. Makanya ketika Nabi SAW menjelaskan tentang bagaimana metode malaikat mencatat amal soleh atau pahala, maka Nabi SAW mengatakan fa in hamma bihasanah walam ya'malha ya kutiba lahu ya hasanah wahidah. Kata Nabi SAW, siapa yang berniat beramal soleh dan dia tidak mengamalkannya, ya Nabi bersabda, man hamma bihasanah ya, siapa yang berniat baik dan tidak mengamalkannya, dicatat satu kebaikan. Ini bukti bahwasanya niat sendiri merupakan amal ibadah, amal hati. Ya, ini maksudnya kita bandingkan antara niat dengan amal jawarih. Ya. Ternyata niat sendiri, seorang sudah berniat baik, ya, maka dia bisa dapat catatan pahala. Dan itu tidak mungkin terjadi pada amal. Melakukan amal tanpa niat nggak mungkin dapat pahala. Kalau mau dapat pahala dari amal harus ada niat. Ini di antara satu bukti bahwasanya niat lebih sampai daripada amal ya. Kemudian di antaranya para ulama menyebutkan bahwasanya niat adalah hati adalah raja. Amal soleh adalah amal jawari, amal anggota badan. Adalah prajurit. Tentu tidak sama antara amal raja dengan amal prajurit. Artinya apa? Di sini ada perbandingan hukum asalnya bahwasanya amal hati lebih tinggi nilainya daripada amal anggota badan. Saya ulangi, ini poin kedua, maksudnya para ulama yang menjelaskan bahwasanya amal hati lebih afdal daripada amal badan, dan niat adalah amalan hati. Niat adalah amalan hati. Tentunya pahala terhadap amal hati tidak sama dengan pahala dengan amal jawarih. Sebagaimana amal seorang raja tidak sama dengan amal prajurit. Makanya Nabi SAW bersabda, Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Di sini kata Nabi, Allah tidak melihat kepada jasad kalian, Allah tidak melihat pada rupa kalian, tapi Allah melihat kepada hati kalian dan amal kalian. Di sini dahulukan masalah hati. Ya. Makanya Abu Hurairah kalau diriwayatkan mengatakan al-qalb malikul a'dha, bahwasanya hati adalah raja daripada anggota tubuh. Kemudian juga Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wa hiyal qalbu. Ketahui bahwasanya dalam tubuh manusia ada segumpal daging, kalau baik maka baik pula yang lain, kalau buruk maka buruk pula yang lain, ketahui dia adalah qalbu ya. Jadi niat tempatnya di qalbu, maka tentu berbeda antara pahala amalan hati dengan pahala amalan jawarih. Kemudian di antaranya bukti bahwasanya niat lebih hebat daripada amal, bahwasanya jika seorang sudah berusaha
berusaha, namun ada halangan, dengan niat yang baik, dia tetap mendapatkan pahala amal. Ya. Jika niatnya benar. Dan hal ini banyak dalilnya ya. Bahwasanya jika seorang sudah berusaha namun ada halangan, dia tidak bisa melanjutkan amal, maka dia tetap mendapatkan amal meskipun dia tidak melakukan amal dengan syarat niatnya benar. Dalilnya banyak, dalilnya di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, "Idza maridal abdu aw safar kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Jika seorang hamba sakit atau bersafar, maka dicatat bagi dia amal soleh yang biasa dia kerjakan ketika dia sehat dan ketika dia mukim. Gambarannya begini, ada seorang ketika dia sehat, dia selalu sholat malam, dia selalu puasa Senin Kemis, dia selalu membantu orang lain dengan tenaganya. Ya, qadarullah dia sakit selama setahun. Sakit selama setahun, dia enggak bisa lagi sholat malam, dia enggak bisa lagi mungkin baca Quran lama-lama, dia tidak bisa membantu orang dengan tenaganya. Selama dia sakit, dia tetap mendapatkan pahala kebiasaan ketika dia sehat. Kenapa? Karena dia memang kebiasaan seperti itu. Dan amalnya memang seperti itu. Dan niatnya seperti itu. Namun dia terhalangi. Terbukti niatnya begitu karena itu kebiasaan dia. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberi pahala ganjaran sesuai dengan kebiasaannya. Sama dengan seorang yang biasanya mukim. Ketika dia mukim, dia mungkin sholat rawatib. Dia mungkin sering silaturahmi kepada orang tuanya. Ya. Dia sering membantu tetangganya. Ketika dia safar, dia tidak mampu melakukan itu semua. Dia enggak bisa berbuat baik sama tetangganya karena dia sedang bersafar. Dia tidak bisa bersilaturahmi, tidak bisa kunjungi rumah orang tuanya karena dia sedang bersafar. Dan dia tidak bisa sholat rawatib. Dia sedang bersafar. Tetapi karena niatnya yang benar, ya, dia senantiasa mendapatkan pahala apa yang dia lakukan ketika dia tidak sedang bersafar. Ini adalah hal yang sangat menakjubkan, ya. Bagaimana pengaruh niat yang luar biasa. Dalam suatu hadis juga Rasulullah SAW bersabda, "Innamad dunya li arba'ati anfar." Dunia itu untuk 4 orang, kata Nabi SAW. Nabi menyebutkan yang pertama adalah rajulun, seorang diberikan harta dan ilmu. Diberikan harta dan diberikan ilmu. Maka dengan ilmunya dia pun menginfakkan hartanya di jalan-jalan fisabilillah, dia infakkan, dia sedekahkan. Ya. Orang ini yang terbaik. Dia punya ilmu dan dia punya harta. Yang kedua, seorang diberikan ilmu tapi tidak punya harta. Kemudian dia berkata, "Lau kana limal misla fulan, la amiltu misla ma amila fulan." Seandainya saya punya harta seperti si fulan, saya akan beramal seperti si fulan tersebut. Cuma saya enggak punya harta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Huwa biniyatihi fa ajruhuma sawa." Kata Nabi, dia karena niatnya tersebut, pahalanya sama dengan orang tersebut. Luar biasa. Pahalanya sama dengan orang tersebut. Gara-gara apa? Gara-gara niat. Saya ulangi, Nabi mengatakan yang paling top adalah orang yang punya harta dan punya ilmu. Dengan ilmunya maka dia infakkan hartanya jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang kedua, dia punya ilmu tapi tidak punya harta. Dia mengatakan kalau saya punya harta seperti si fulan, saya akan berinfak seperti si fulan. Kata Nabi, "Huwa biniyatihi fa ajruhuma sawa." Dia karena niatnya, pahala dia orang kedua sama pertama sama. Luar biasa. Gara-gara apa? Gara-gara niat, ya. Niat ini luar biasa pengaruhnya, ya. Ya. Nabi SAW juga bersabda dalam satu hadis. Ketika Nabi SAW sedang berjalan bersama para sahabat jihad, ya. Kemudian Nabi di tengah perjalanan mengatakan, "Inna bil Madinah la rijalan ma sirtum masiran wala qata'tum masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul udhur." Ketahuilah para sahabatku, di Madinah ada beberapa orang. Tidaklah kita ini berjalan di satu jalan, kalian berjalan satu jalan. Tidaklah kalian melewati suatu lembah kecuali sebenarnya mereka bareng kalian. Artinya mereka dapat pahala seperti kalian. Hanya saja mereka tidak bisa. Kenapa? Habasahumul udhur, karena mereka punya udhur. Artinya apa? Niat mereka sebenarnya ikut. Tapi karena mereka ada udhur, mereka tidak bisa ikut, tapi pahala mereka terus berjalan. Kenapa? Karena niat yang tulus. Luar biasa, ya. Niat yang tulus, ya. Demikian juga dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan. Man ata firasyahu wa huwa yanwi an yakuma li yusalli min al-lail, jika seorang datang ke tempat tidurnya, niatnya mau bangun malam. Dia tempat tidurnya, dia tidur, niat untuk bangun malam. Fa ghalabathu ainuhu, kemudian dia ketiduran. Maka tetap Allah catat bagi dia pahala salat malam. Adapun tidurnya adalah sedekah dari Allah untuk dia. Luar biasa, dapat bonus.
Dia niat salat malam, kemudian dia tidur, dia niat bangun jam 3 malam. Tahu-tahu bangun jam 5, sudah subuh. Apa yang dia dapatkan? Pahala salat malam tetap dapat dan dia dapat istirahat sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Gara-gara apa? Niat. Bukan niat main-main, niat beneran. Ya artinya kebiasaan dia adalah bangun malam tapi qadarullah dia ketiduran. Dapat pahala enggak? Dapat pahala seakan-akan dia salat malam. Meskipun dia tidak salat malam. Bahkan kata Nabi SAW, wa kana naumuhu shadaqatun min rabbih alaihi. Adapun tidurnya adalah sedekah dari Allah Subhanahu wa taala buat dia. Nikmat luar biasa. Nabi SAW juga bersabda, ya. Man sa'ala asy-syahada bisidq, ya. Nala manazil asy-syuhada wa in mata ala firashihi. Kata Nabi SAW, barang siapa memohon kepada Allah untuk mendapatkan mati syahid bisidq dengan niat yang tulus, kata Nabi SAW, dengan niat yang tulus, benar-benar dia minta. Nala manazil asy-syuhada, dia akan meraih kedudukan para syuhada wa in mata ala firasyi, meskipun dia meninggal di tempat tidur, bukan meninggal dalam medan pertempuran. Meskipun dia meninggal di tempat tidur, bukan meninggal di medan pertempuran. Dan ini semua dalil bahwasanya seorang dengan niat yang tulus dia bisa meraih pahala amal soleh. Meskipun dia tidak mengamalkannya. Makanya benar perkataan para salaf bahwasanya niyatul mukmin ablagu min amalihi. Bahwasanya niat seorang mukmin lebih hebat, lebih sampai daripada amalnya. Ya. Padahal dia tidak melakukan, tidak bekerja, tidak beramal, tapi dia sudah meraih pahala amal. Di antaranya juga Allah mengatakan bahwasanya niat adalah amalan hati. Tidak akan terkontaminasi, ya, dengan riya, ya. Karena dia sudah ikhlas ya sudah riya. Tapi kalau amal bisa terkontaminasi. Beda kalau niatnya dia cerita. Kalau sudah orang niat baik ya sudah selesai. Dia tidak akan terkena riya kecuali dia cerita. Karena yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau amal orang lihat, nah di sini bisa timbul berbagai macam penyakit yang bisa menimpanya. Ini di antara poin-poin maksud saya, sebenarnya mengatakan urgensinya kita belajar niat, ya. Taib, berikutnya yang kita bahas adalah tempat niat, ya. Ini sederhana aja masalah fikih. Tempat niat tempatnya di hati. Tempatnya di hati, di qalbu, ya. Bukan di lisan. Di lisan. Karenanya tidak ada seorang pun, tidak ada seorang ulama pun yang mewajibkan niat untuk diucapkan, dilafalkan. Tidak ada. Niat tempatnya di hati, ya. Niatnya tempat di hati dan Allah Maha tahu niat seseorang, ya. Maka tidak ada ulama yang mengatakan wajib untuk dilafalkan. Benar, sebagian ulama Syafi'iyah ketika berbicara tentang masalah niatul ibadat seperti niat salat, niat puasa, mereka menganjurkan, tapi mereka tidak mewajibkan. Mereka mengatakan yustahabbu, dianjurkan. Seorang ketika salat mengatakan usolli fardhu dhuhr, ini ulama Syafi'iyah mutaakhirin, mereka mengatakan dianjurkan. Tapi enggak ada seorang pun yang mengatakan wajib. Yang mengatakan wajib disalah-salahkan oleh para ulama. Karena tidak ada dalil bahwasanya menunjukkan wajib. Adapun mereka mengatakan dianjurkan karena menurut mereka kalau seorang melafalkan niatnya semakin kokoh di hatinya. Jadi mereka mengatakan dilafalkan dalam rangka mengkokohkan di hati. Kata mereka dengan melafalkan itu membantu mengkokohkan di hati. Ini pendapat mereka, namun yang benar tidak perlu dilafalkan dan tidak dianjurkan dilafalkan. Tapi saya katakan ini masalah khilafiyah. Maksud saya ulama Syafi'i yang mengatakan dilafalkan pun tidak mewajibkan, apalagi mensyaratkan, tidak. Artinya kalau menurut ulama Syafi'i ada orang salat zuhur tanpa mengucapkan usolli fardhu dhuhri arba rakaat, sah. Dengan kesepakatan para ulama sah, yang penting dia niat salat zuhur. Adapun kalau dia mengatakan usolli fardhu dhuhri, maka ada khilaf. Ada yang ulama Syafi'i mengatakan dianjurkan, ada yang mengatakan bid'ah, ada yang mengatakan tidak disyariatkan. Tapi pendapat yang saya lebih condong bahwasanya tidak perlu kita melafalkan, ya. Tidak perlu kita melafalkan. Kalau kita ingin mengkokohkan ada caranya, tidak harus kita lafalkan.
Kita diam sejenak sudah kita kokohkan. Tidak perlu kita ucapkan. Ya, ini sekedar ijtihad sebagian ulama. Mereka berharap dengan melafalkan ucapan tersebut kita bisa kokohkan niat kita. Sebenarnya tidak perlu dilafalkan karena Nabi tidak pernah melafalkan. Nabi tidak pernah melafalkan, para sahabat tidak pernah melafalkan. Tidak ada satu hadis pun yang menunjukkan Nabi pernah melafalkan niat. Padahal amalan Nabi sangat banyak. Nabi sholat setiap hari berapa kali. Nabi puasa setiap hari. Nabi banyak amal soleh yang Nabi lakukan dan tidak seorang pun dari sahabat meriwayatkan. Istrinya tidak pernah meriwayatkan. Sahabat-sahabat dekat Nabi tidak pernah meriwayatkan. Anaknya tidak pernah meriwayatkan. Kalau Nabi melafalkan niat. Tidak ada. Jangankan hadis yang dhaif, hadis palsu pun tidak ada. Oleh karena yang benar bahwasanya melafalkan niat tidak dianjurkan. Dan saya ulangi lagi, sebagian ulama Syafi'i yang menganjurkan bukan mengatakan wajib atau syarat, tapi mereka maksudnya adalah agar mengkokohkan apa yang ada di hati, niat mereka baik ya, agar orang ketika sholat serius dan mengkokohkan di hati. Tapi kita mengatakan tidak perlu kita melafalkan, cukup kita merenungkan kembali itu sudah cukup mengkokohkan ya. Oleh karenanya yang benar tidak perlu dilafalkan. Kenapa? Karena kenyataannya sebagian orang ketika melafalkan terkadang timbul was-was pada diri mereka. Ya, dan karena kejahilan sebagian orang ketika tidak tahu melafalkan, dia bingung, hampir-hampir tidak jadi sholat. Seperti kalau kita sedang safar, ada yang bertanya. Ada kawan ditanya, gimana cara niat jamak takdim? Dia bingung. Dia nggak tahu bahasa Arabnya seperti apa. Dia mau sholat nggak jadi-jadi. Karena dia menyangka bahwasanya melafalkannya itu mungkin syarat atau wajib. Sehingga dia mau sholat, dia bingung. Tunggu orang yang ngajarin dia dulu cara bagaimana sholat jamak. Kalau sholat duhur mungkin dia sudah terbiasa. Sholli fardhu dhuhri arba raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala misalnya. Ya. Tapi kalau sholat jamak takdim, jamak takhir, dia kadang-kadang bingung ya. 2 rakaat gimana niatnya? Bingung. Ya karena memang Nabi tidak pernah mengajarkannya. Sebagian orang karena tidak ketahuannya tentang fikih Syafi'i, sehingga dia menunggu ada orang yang mengajari dia baru dia mau sholat. Karena dia menyangka itu adalah kewajiban. Padahal ijma' ulama tidak wajib. Ijma' ulama tidak wajib. Baik. Ini berkaitan dengan apa? Tempat niat. Tempatnya adalah di hati. Kemudian berikutnya berkaitan tentang fungsi niat. Fungsi niat yang pertama adalah berkaitan dengan kepada siapa tujuan amal ya. Kepada siapa amal ditujukan. Yaitu kalau kita bahasa kasarnya ikhlas atau tidak. Ikhlas atau tidak. Yang membedakan ini siapa? Niat. Niat yang dari niat ketahuan apakah dia ikhlas atau tidak. Niatnya ikhlas atau tidak, riya atau tidak, ya. Jadi, maka dalam hal ini ada 2 model. Ya. 2 model manusia, ya. Ada yang ikhlas, ada yang riya. Ya. Ada yang riya ya. Kemudian juga berikutnya adalah fungsi niat sebagai pembeda. Sebagai pembeda mungkin kita bisa klasifikasikan menjadi 2 ya. Pembeda antara 2 amal yang sama, yang zahirnya sama, atau 3 ya. Yang kedua, pembeda antara ibadah dan adat, ya, ibadah dan adat ya. Oke. Baik, pembeda antara 2 amal yang zahirnya sama, contohnya apa? Contoh antara sholat, misalnya rawatib atau tahiyatul masjid misalnya, amalnya sama, ya. Atau istikharah dengan sholat rawatib, ya. Atau dengan sholat banyak amal sama-sama 2 rakaat, amalnya sama-sama 2 rakaat. Tapi terus bedakan niat kamu apa sholat ini?
Niatnya salat rawatib atau tahiyatul masjid atau salat istikharah, niatmu apa? Harus ada niat yang membedakan. Ya, ini contoh ya. Contoh misalnya antara puasa sunnah ya dengan puasa wajib ya. Harus ada bedanya ya. Ada seorang mengqadha dia puasa Senin. Kamu puasa Senin buat apa? Mengqadha utang Ramadanmu ataukah puasa Senin? Bentuknya sama, sama-sama puasa. Bentuknya sama, sama-sama puasa ya. Maka ini di antara fungsi niat yang membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Ini contoh sederhana. Kemudian pembeda antara ibadah dan adat ini contohnya ini banyak juga. Ini misalnya juga apa? Antara sedekah sunnah dengan zakat misalnya. Ini beda. Ada seorang keluarkan uang sama, uangnya sama-sama, tapi niatnya bayar zakat ataukah niatnya sedekah? Beda. Dia niat yang menentukan. Kalau niatnya bayar zakat berarti mengurangi kewajiban zakatnya. Kalau ternyata niatnya bukan bayar zakat, ya beda. Berarti sedekah, zakatnya masih harus dia bayarkan. Ini contoh amalnya sama tapi perlu ada pembedaan. Ini banyak dalam masalah ibadat ya. Bahwasanya butuh pembeda antara satu dengan yang lainnya. Baik, pembeda antara ibadah dengan adat. Contohnya antara mandi besar dengan mandi biasa. Ya, mandi besar dengan mandi biasa. Ya, kita tahu mandi besar adalah ibadah, toharah. Di antara bentuk toharah selain wudu, tayamum ada namanya mandi besar. Nah, beda dengan mandi biasa. Mandi biasa bentuknya sama tapi satu niat, satu ibadah, satu kebiasaan. Jika seorang mandi kemudian dia tidak niat untuk mandi besar, maka tidak terangkat hadasnya. Saya kasih contoh. Contoh seseorang dia di hari Jumat setelah subuh kemudian dia menggauli istrinya misalnya. Maka dalam kondisi junub dia, Kemudian dia tidak segera mandi, kemudian dia bersihkan kemaluannya, kemudian dia mengadakan aktivitas, mungkin dia ke pasar. Kemudian ketika mau waktu sholat Jumat, dia mandi. Tapi dia tidak niat mandi junub, dia lupa, dia pikir dia tidak junub. Dia lupa kalau dia tadi pagi sudah junub. Dia mandi biasa. Kemudian dia sholat, setelah sholat Jumat dia Assalamualaikum. Lah, tadi saya mandi tidak niat sholat, tidak niat mandi junub. Apa bagaimana sholatnya? Sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena sholatnya, dia sholat dalam kondisi junub. Kenapa masih junub ya Ustaz sementara dia sudah mandi? Karena mandinya bukan mandi besar. Mandinya mandi biasa. Dan mandi biasa tidak mengangkat junub. Kenapa? Innamal a'malu binniyat. Amalan tergantung daripada niat. Amalan tergantung daripada niat. Oleh karenanya maka mandinya bukan mandi besar, bukan mandi junub, sehingga tidak mengangkat hadas. Ketika itu berarti dia belum bersuci. Ketika dia sholat Jumat dalam kondisi tidak bersuci, maka sholatnya tidak sah. Maka dia harus ulang sholatnya dengan sholat zuhur. Ini contoh bahwasanya sebagai pembeda antara ibadah dan adat ya. Baik. Ini fungsi niat. Ada fungsi niat yang satu lagi ya, yang penting ya. Yang sudah kita singgung tadi di awal pengajian adalah fungsi niat adalah memperbanyak pahala ya. Memperbanyak pahala. Nah, ini yang disebut tadi para ulama mengatakan apa? An-niyah tijaratul ulama. An-niyah atau niat ya. Niat tijaratul ulama. Niat adalah perdagangan para ulama. Baik, kita akan bahas ini secara khusus. Silakan difoto nanti dihapus baru kita bahas secara khusus insyaallah taala. Di sinilah pembahasan yang penting untuk kita latih diri kita agar kita mendapatkan pahala yang banyak. Itu di antara fungsi niat adalah memperbanyak pahala. Bagaimana caranya? Dengan perbanyak niat dalam satu amal. Dengan caranya dengan perbanyak niat dalam satu amal ya. Kita kutipkan di sini. Fungsi niat, banyak pahala.
Perbanyak pahala ini ya bisa dengan berbagai model ya. Di antaranya dengan memperbanyak niat ya, yaitu untuk tujuan yang banyak. Yang banyak dalam satu amal. Dalam satu amalan. Jadi yang diperbanyak adalah tujuannya, untuk tujuan yang banyak. Perhatikan, niatnya dengan tujuan yang banyak. Karena tujuan adalah niat. Adalah contoh ya. Contoh, Imam Ahmad pernah ditanya tentang ilmu. Tentang menuntut ilmu. Kata Imam Ahmad berkata, qala Ahmad rahimahullahu taala, al ilmu la ya'diluhu syai' idza shalihatun niyyat. Kata Imam Ahmad, ilmu itu tidak ada yang menandinginya ya, jika niatnya benar. Maka beliau ditanya, "Kaifa shalihatun niyat?" Ya Imam Ahmad, ya Abu Abdullah, bagaimana cara niat itu yang benar? Kedutaan untuk ilmu. Kata beliau, "Yanwi bihi raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi." Niatnya ketika menuntut ilmu, niatnya ketika menuntut ilmu adalah mengangkat kebodohan dari dirinya, dan dari orang lain. Ini di sini Imam Ahmad mengajarkan kepada kita untuk ada niat yang mungkin kita luput darinya adalah untuk meningkatkan kebodohan dari orang lain. Kalau dari diri kita wajar ya. Seorang menuntut ilmu dia agar tidak bodoh ya, semua orang mungkin berniat demikian. Tapi ketika dia menuntut ilmu agar bisa mengangkat kebodohan dari orang lain, itu niatnya untuk dakwah. Untuk dakwah. Maka kata Imam Ahmad, ini menuntut ilmu adalah ibadah yang luar biasa. Kenapa? Dia berniat untuk mengangkat kebodohan dari orang lain ya. Maka seorang ketika menuntut ilmu dia niatkan, saya ingin belajar, ingin saya dakwahkan. Ya. Dan ini punya pengaruh besar bagi seorang. Saya ingatkan terutama kepada para penuntut ilmu yang di pondok, yang di universitas, yang ingin jadi dai. Niatnya benar-benar bahwasanya menuntut ilmu agar dia untuk bisa menghilangkan kebodohan dari orang lain. Ketika seorang menuntut ilmu dengan niat seperti ini, dia akan serius. Dia akan berusaha. Dia bukan hanya sekedar dapat nilai. Dia bukan sekedar misalnya dapat mumtaz atau ranking, enggak. Karena dia niatkan agar dia bisa mendakwahkan ilmu yang dia pelajari. Maka dia akan otomatis akan serius. Dia akan serius ya. Dia akan serius ya. Makanya saya pernah dengar ceramah seorang ulama, ya dulu awal saya nuntut ilmu di Madinah, ya, saya dengar dari kaset. Dia bilang kalau kau nuntut ilmu, seakan-akan kau ingin mendakwahnya. Jadi kita dengar ceramah ini, kita seakan-akan besok nanti sore saya mau ceramain. Ya gimana kita nggak serius? Itu maksudnya hal yang membantu kita untuk serius. Kita dengar syekh ceramah di kelas, kita catat benar-benar, kita berusaha memahami. Kenapa? Seakan-akan saya saya atur niat saya, seakan-akan nanti sore saya mau ceramain. Maka dengan begitu kita serius ketika kita mencatat. Itu contoh bahwasanya sehingga ketika nuntut ilmu, niatnya bukan cuma satu. Ada dua niat di sini. Niat mengangkat kebodohan diri sendiri, niat untuk menghilangkan kebodohan dari orang lain. Ya. Dan bisa juga dengan niat-niat yang lain. Contohnya disebutkan oleh para ulama ya. Ya misalnya selain niat untuk dakwah ya. Kemudian misalnya tambahan misalnya. Ditambah lagi misalnya niat untuk masuk surga. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sallallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Udah, niatkan itu.
agar saya mudah masuk surga. Di antara cara mudah masuk surga adalah nuntut ilmu. Kita tambah pahala lagi karena niat kita bertambah. Ini contohnya. Contohnya misalnya agar kena doa Nabi sallallahu alaihi wasallam bercahayanya wajah bagi yang menghafal hadis-hadisnya misalnya. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha." Semoga Allah memberi kebahagiaan bersinar-sinar wajah seseorang yang dia mendengar sabdaku dan dia menghafalkannya, itu dia menguasainya. Fa rubba muballighin aw aminas sami', yang terkadang yang disampaikan lebih paham daripada yang mendengar langsung. Tapi maksudnya ini contoh seorang penuntut ilmu dengan niat bahwasanya dia ingin dapat doa dari Nabi SAW agar dia bercahaya entah di dunia entah di akhirat. Ya, Allah akan spesialkan dia. Karena Nabi mendoakan orang yang belajar menuntut ilmu dan berusaha menghafalkan hadis-hadis Nabi. Ya, dia pahami, dia hafalkan, dia pahami, maka dia akan wajahnya bercahaya. Dia niatkan dapat pahala tambahan. Ya. Contohnya dia niatkan untuk apa? Untuk misalnya, ini sebenarnya perincian daripada menghilangkan kebenaran dari orang lain. Misalnya niatnya untuk berjihad. Berjihad dengan pena, ya. Kita tahu bahwasanya dalam Islam jihad dengan pedang, jihad dengan pena. Dua-duanya adalah jihad yang diakui dalam Islam dan sangat penting. Ada saatnya seorang bisa berjihad dengan pedang ketika memang memungkinkan dan disyariatkan, dan banyak kemungkinan tidak bisa berjihad dengan pedang. Misalnya dalam kondisi damai, dalam kondisi perdamaian, jihad dengan ilmu. Makanya Allah mengatakan wajahidhum bihi jihadan kabira dalam surat Al-Furqan. Kata Allah, jihadlah wahai Rasulullah kepada orang-orang kafir dengan Al-Quran, dengan jihad yang besar. Padahal ketika itu, ayat itu turun, Nabi SAW masih di Mekah. Dan di Mekah belum ada disyariatkan jihad dengan pedang. Sementara kaum muslimin dalam kondisi mustad'afin, dalam kondisi lemah, diintimidasi. Tapi Allah suruh Nabi berjihad. Jihad dengan apa? Dengan ilmu. Dengan ilmu. Ya. Dan dalil akan ini banyak ya. Bahwasanya menuntut ilmu adalah jihad, mendakwahkan ilmu adalah jihad. Ini contoh maksud saya sederhana. Kita punya satu ibadah yang sama, menuntut ilmu, tapi niat kita bermacam-macam. Ya bisa aja misalnya panitia misalnya untuk ya intinya kita bisa pasang niat apa saja dan Allah Maha tahu dengan apa yang kita niatkan. Allah Maha tahu niat kita 2, niat kita 3, niat kita banyak. Allah bermuamalah dengan niat kita. Kata Allah, wa huwa alimun bidzatis sudur. Allah mengetahui apa yang ada dalam relung-relung hati kita. Allah tahu. Ya, jangan orang lain enggak tahu, enggak usah kita ungkapkan. Saya niatnya enggak perlu. Enggak perlu kita ungkapkan, Allah sudah tahu. Dan Allah akan kasih pahala sesuai dengan niat yang kita kehendaki. Contoh misalnya yang disebut oleh para ulama, misalnya Syekh Sa'di menyebutkan contoh misalnya tentang berdoa. Kebanyakan orang ketika berdoa, kata Syekh Sa'di, banyak orang berdoa, ya, banyak orang berdoa niatnya hanya untuk meraih yang dia minta. Meraih yang dia minta kepada Allah. Kata Syekh Sa'di kurang, tambahkan, ya. Perlu ditambahkan niat untuk beribadah. Ini yang mungkin tidak diperhatikan. Bahwasanya ikhwan, doa itu adalah ibadah. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u huwal ibadah. Kata Nabi, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Dalam sebagian riwayat yang dhaif, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah sumsum ibadah. Tapi intinya hadis itu dhaif, maknanya benar. Doa adalah intisari daripada ibadah. Nah, kita ini berdoa, kita sedang beribadah. Allah suka dengan hambanya yang beribadah. Maka kita niatkan, ya Allah, saya minta kepada Engkau. Saya perlu dengan apa yang saya minta dan saya sedang berdoa kepada Engkau. Seorang bangun malam kemudian dia angkat tangannya, dia menangis, dia sedang beribadah kepada Allah. Dia niatkan. Maka Syekh Sa'di dia ingatkan hal ini. Jangan engkau berdoa hanya sekedar niat untuk mendapatkan apa yang kau minta, tapi kau niatkan ketika kau berdoa bahwasanya kau sedang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini contoh, ya.
Contoh lagi misalnya ketika kita baca Al-Qur'an. Oh, banyak sekali yang bisa kita niatkan. Dan ini disebutkan oleh sebagian ulama bagaimana cara kita agar bisa fokus. Bagaimana kita bisa mudah untuk mentadabburi Al-Qur'an. Kita niatkan dengan banyak niat ketika mentadabburi Al-Qur'an. Ya, di antaranya misalnya agar dapat pahala, ya. Dapat pahala setiap huruf 10 pahala. Ini contoh di antaranya. Kemudian juga niatnya misalnya ya untuk mengobati hati. Hati kita lagi sedih. Mengobati penyakit-penyakit hati. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Kata Allah, kami turunkan Al-Qur'an yang Al-Qur'an merupakan syifa, obat. Wa shifaa'un lima fis sudur. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa shifaa'un lima fis sudur. Al-Qur'an adalah obat hati. Al-Qur'an adalah obat hati. Untuk menghilangkan kesedihan, kita baca Al-Qur'an. Anta ja'al Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa dhahaba huzni wa jalaa hammi, dhahaba hammi wa jalaa huzni. Ya Allah, Kau jadikan Al-Qur'an sebagai penyejuk hatiku, menghilangkan kegundah gulana kegelisahanku, menghilangkan kesedihanku. Luar biasa. Kita mungkin baca Quran kita enggak niatkan, tapi kalau kita niatkan Allah akan kasih. Tentu meskipun tidak kita niatkan, saya yakin ada pengaruhnya. Tapi lain halnya ketika kita baca dengan kita niatkan. Dengan kita niatkan, ya. Misalnya di antara juga misalnya kita niatkan untuk meruqyah, bisa saja ya untuk meruqyah, ya. Karena Al-Qur'an datang dalam sebagian ayat syifa'un lima fis sudur, dalam sebagian ayat mengatakan apa? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Syifa, ya, obat. Obat ini umum. Umum untuk penyakit hati dan tubuh, ya. Contoh lagi, misalnya kita niatkan baca Al-Qur'an agar menjadi syafaat. Agar memberi syafaat kepada kita pada hari kiamat. Dan banyak, maksud saya, kita kalau bicara baca Quran banyak sekali niat kita, maka Allah akan berikan pahala yang begitu banyak berdasarkan niat kita. Tinggal kita perbanyak niat kita aja. Tinggal kita perbanyak niat kita. Tapi ini jadi fungsi niat memperbanyak pahala, di antaranya dengan perbanyak niat dengan tujuan yang baik. Di antaranya perlu mengatakan, ya, biasakan diri, biasakan hati setiap hari untuk berniat kebaikan. Ya. Meski tidak bisa melakukannya. Tadi sudah kita sebutkan, ya. Tapi biasakanlah, ya, biasakan kita niat baik, ya. Di antara dalil tentang hal ini, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa imma tu'ridanna anhu ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura." Kata Allah, jika kau berpaling, kau tidak bisa memberi bantuan kepada karib kerabatmu. Dalam surat Al-Isra, kau tidak bisa beri bantuan kepada karib kerabatmu. Wa imma tu'ridanna anhu ibtigha'a rahmatin min rabbik. Dengan kau berharap rahmat dari Allah. Jadi Allah suruh, ketika kau tidak mampu untuk memberi bantuan kepada keluargamu, maka tetap dalam niatmu kau berpaling sambil kau berharap suatu saat kau punya kemampuan untuk memberi bantuan kepada kerabatmu. Misalnya kerabat kita minta bantuan, biasanya kita kasih. Suatu hari kita tidak mampu. Kata Allah, berpalinglah, tapi ibtigha'a rahmatin min rabbik, dengan syarat engkau berniat mencari rahmat Allah. Jadi disuruh berniat baik. Kenapa? Karena dengan kau berniat baik itu sedang beribadah. Karena kau sedang berniat baik, kau sedang beribadah, entah kapan Allah kasih rezeki kau bisa bantu mereka, tapi pasang niat dulu. Yang penting kau nanti suatu saat saya punya niat, kalau saya punya harta saya kasih. Sekarang saya enggak punya. Sementara kau berniat untuk membantunya di kemudian hari, pahala mengalir, ya. Pahala mengalir. Saya bacakan perkataan Imam Ahmad. Ya. Rahimahullah taala. Qala Abdullah bin Imam Ahmad li abihi. Berkata Abdullah bin Imam Ahmad, anaknya Imam Ahmad, dia berkata kepada ayahnya, "Ausini, wahai ayahanda, berilah wasiat kepadaku." Apa wasiat ayahanda kepadaku?
Faqala, maka wasiat Imam Ahmad, ya bunayya inwil khair. Wahai putraku, berniatlah kebaikan. Inwil khair. Ya. Fa innaka la tazalu bi khairin ma nawaital khair. Kau akan senantiasa dalam kebaikan jika kau selalu berniat baik. Latih diri kita. Berarti kan ya. Jadi kata dia, "Ausini, wahai ayahku, berilah wasiat kepadaku." Maka Imam Ahmad berkata, "Ya bunayya inwil khair." Wahai anakku, inwil khair, berniatlah baik. Fa innaka la tazalu bi khairin, karena kau akan senantiasa dalam kebaikan, ma nawaital khair, selama kau niat baik. Kita niat baik udah, niat baik. Oh, saya pingin kalau sudah begini, saya pingin begini. Saya pingin umrah, saya pingin haji, saya ingin bersedekah, saya ingin berdakwah, saya pingin bisa ini, saya pingin berbakti sama orang tua. Meskipun kita belum bisa melakukan. Tapi kita niat dalam hati. Allah tahu niat kita dan kita ada usaha. Bisa jadi Allah kasih kita apa yang kita niatkan meskipun tidak melakukannya. Tapi tadi niat yang benar. Makanya Allah mengatakan iya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum. Kul liman fi aydikum minal asra iya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum. Katakanlah wahai Rasulullah, jika Allah mengetahui kebaikan dalam diri kalian, maka Allah akan berikan kebaikan daripada yang lebih baik daripada yang diambil dari kalian, ya. Jadi ini punya pengaruh. Kalau seorang selalu berniat baik, maka dia dalam kebaikan. Dan kalau niatnya benar-benar tulus, Allah akan berikan sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Dan banyak orang seperti dia niat, misalnya dia niat untuk bisa membuat sekolah murah. Dia berusaha, misalnya dia sekarang zaman sekarang sekolah mahal-mahal, dia Allah bisa buat dia mewujudkan impiannya. Ada orang berniat, saya ingin punya rumah anak yatim, saya ingin nampung anak yatim dan saya akan berinfak buat mereka. Mungkin ketika dia ngomong dia enggak punya apa-apa, tapi dia berusaha dan akhirnya bisa. Bisa, betapa banyak orang seperti itu bisa. Udah niat. Entah bagaimana caranya urusan Allah, ya. Yang penting dia niat baik. Selama kita berniat baik, maka argo pahala akan mengalir. Dan ini pesan dari Imam Ahmad kepada putranya, ya. Kemudian juga misalnya Ibn Taimiyah rahimahullah pernah berkata, "Wa man ahabba an yalhaqa bi darajatil abrar wa yatashabbah bil akhyar." Barang siapa yang ingin untuk bisa mencapai derajat orang-orang mulia dan bisa meniru orang-orang yang terbaik, falyanwi fi kulli yaumin tatlu'u fi syams naf'al khalq. Kata Imam Syekhul Islam, maka hendaknya setiap pagi matahari terbit, dia niatkan saya ingin berbuat baik kepada orang lain. Dia niatkan. Entah apa yang bisa dilakukan. Entah mau dia ceramah, entah dia mau hari ini saya ingin pergi ke janda itu yang lagi susah, hari ini saya ingin ketemu anak yatim tersebut, hari ini saya ingin apapun dia niat baik untuk berbuat kepada orang lain, dia niatkan setiap pagi, kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Kenapa? Kalau seorang niat baik, pahalanya ada. Entah dia lakukan entah hendak, yang penting pahalanya aja. Dan Ibnu Taimiyah mengatakan dia akan bisa mencapai derajat al-abrar. Saya ulangi perkataan Ibnu Taimiyah, "Wa man ahabba an yalhaqa bi darajatil abrar wa yatashabbah bil akhyar." Siapa yang ingin bisa mencapai derajat orang-orang terbaik, orang-orang mulia dan bermeniru orang-orang yang terbaik, falyanwi fi kulli yaumin, maka setiap pagi dia hendaknya berniat tatlu'u fi syams, matahari terbit, naf'al khalqi, dia berniat untuk memberi manfaat kepada manusia. Terserah mau buat apa, kayak terserah aja, ya. Maka ini perlu kita latihan, ya. Sederhana, ya, sampai para ulama menyebutkan contoh sederhana, misalnya kita lagi jalan ada lihat kucing, kita enggak tabrak. Waduh, kasihan, aduh. Subhanallah, kasihan kalau saya tabrak. Gitu niatnya, mudah-mudahan dia selamat. Itu ada pahalanya. Emang Allah enggak tahu hati, Allah tahu hati kita. Kita lagi jalan ada barang ganggu, kita pindahin. Niatnya biar enggak ganggu orang. Kita enggak tahu amalan mana kita yang buat kita mau surga. Ternyata ada orang dimasukkan oleh Allah dalam surga gara-gara dia menghindarkan gangguan dari jalan. Ternyata ada orang dimasukkan oleh Allah dalam surga gara-gara dia memberi minuman kepada seekor hewan. Enggak tahu. Bisa jadi seorang dimasukkan oleh Allah gara-gara hanya senyum dengan senyuman yang tulus. Surga kan hak Allah. Allah mau kasih orang masuk gara-gara amalan sedikit, terserah Allah. Allah tidak zalim, Allah kan itu hadiah dari Allah, terserah Allah Subhanahu wa taala. Maka selalu berniat yang baik. Lihat pesan Imam Ahmad tadi, ya bunayya inil khair fa innaka la tazalu bi khairin inna waital khair. Kau senantiasa dalam kebaikan jika kau berniat kebaikan. Imam Ibnu Taimiyah mengatakan tadi, selalu kau niat baik di pagi hari, ya karena dengan kau berniat baik di pagi hari maka argo pahalamu akan terus berjalan, ya. Kemudian tentunya ini semua yang paling penting lagi adalah
eh, semakin meningkatkan keikhlasan. Ikhlas bertingkat-tingkat. Ikhlas bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat. Seorang berusaha berjuang meningkatkan keikhlasannya. Dia berusaha meningkatkan keikhlasannya. Tadi perkataan Ibnu Mubarak, kata Ibnu Mubarak, rubba amalin saghir tu'azzimuhu an-niyyah. Betapa banyak amalan kecil jadi agung karena niat. Oleh karenanya kita sekarang bicara tentang banyak ibadah ya. Salat bisa jadi seorang salat Ibnu Taimiyah, orang salat samping kanan kiri dalam satu saf. Safnya sama tapi pahala yang terlangit dan bumi. Beda, keikhlasan mempengaruhi. Ya, seorang sama-sama dakwah tapi pahalanya beda. Mungkin sama-sama ikhlas tapi keikhlasan bertingkat-tingkat. Keikhlasan apa? Bertingkat-tingkat ya. Bertingkat-tingkat. Ini sudah jelas, ikhlas itu bertingkat-tingkat. Ya. Maka seorang berusaha selalu melatih dirinya untuk meningkatkan keikhlasannya karena pahalanya sangat berpengaruh dengan keikhlasan. Dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabaqa dirhamun wahidun mi'ata dirham. Ya, atau mi'ata alf dirham. Saya lupa hadisnya maknanya seperti itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekeping dirham melombai 1000 dirham atau melombai 100.000 dirham. Di antara pengaruhnya karena niat. Sama-sama dapat pahala, tapi beda. Satu dirham ini beda nilainya dengan yang 100 atau yang 1000 dirham tersebut. Kenapa? Pengaruh niat luar biasa. Ya, tadi saya katakan ada orang masuk surga gara-gara hanya memindahkan gangguan dari jalan. Terserah Allah Subhanahu wa taala ya. Allah ingin memasukkan surga dia gara-gara seperti itu dan ini tentu pengaruhnya karena pengaruh niatnya ketika dia beramal saleh ya. Ini ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yang tidak saya lupakan selalu bahwasanya hati-hati dengan yang namanya penyakit riya dan ujub yang itu adalah menggugurkan amalan. Tentu saya tidak akan bahas sekarang karena sudah saya bahas pada pembahasan-pembahasan yang lain. Seorang waspada jangan sampai niatnya hancur gara-gara riya, ingin dipuji, ingin disanjung. Apalagi di zaman sekarang banyak sekali media-media yang membuat kita mudah untuk riya ya, mudah untuk men-share amal kita, untuk mempost amalan-amalan kita agar orang-orang pada tahu. Kalau dahulu para salaf mereka berjuang berusaha untuk menyembunyikan amal soleh mereka, sekarang sebagian orang berusaha dengan pencitraan dengan timnya berusaha untuk men-share seluruh amal soleh yang dia kerjakan. Hati-hati, silakan engkau berdakwah sebanyak mungkin, tapi luruskan niatmu. Silakan engkau naik di atas mimbar, kau berorasi, tapi luruskan niatmu. Silakan engkau bersedekah sebanyak-banyaknya, tapi luruskan niatmu. Ingat, Allah tidak bisa dibohongi. Allah tahu betul niat kita untuk apa? Untuk pamerkah? Untuk disanjungkah? Untuk diakuikah? Untuk bersaingkah? Allah Maha tahu. Maka waspada, silakan beramal soleh sebanyak, tapi waspada, perhatikan niat. Demikian saja para jamaah pengajian Khansa ya dan yang lainnya. Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang telah kita ilmui. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.